Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fauzan Amira. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penghargaan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Hari lahirnya diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Asas atau prinsip, jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Kelima dasar asas atau prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia berdasarkan pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 5 bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pertama kali diusulkan pada tahun 1945 dalam sidang BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia. Jepang berjanji akan membantu proses kemerdekaan Indonesia melalui BPUPKI sebagai wadahnya. Sidang pertama BPUPKI diadakan di Gedung Chue Sang-in di Jalan Penjambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad DPR pada zaman kolonial Belanda. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasannya dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tema menyusun rencana dasar negara. Pada sidang pertama ini terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang konsep dasar negara, yaitu Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Insinyur Soekarno. Barulah pada hari terakhir, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas yang dikenalkan sebagai Pancasila.
5 asas usulan Soekarno, yaitu yang pertama ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dengan kelima rumusan konsep dasar ini dan pengenalan istilah Pancasila, akhirnya hari tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1945. Sementara itu terjadi terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam di Indonesia yang baru. Sampai akhir sidang pertama, masih belum terbentuknya kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya terbentuklah panitia kecil untuk menetapkan dasar negara ini. Akhirnya, dari hasil diskusi panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta yang di dalamnya termasuk rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta. Yang pertama itu ada ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah dilakukan perubahan pada rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, akhirnya alinea keempat dari naskah Piagam Jakarta dijadikan dasar negara bernama Pancasila. Kelima sila Pancasila itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga saya akan menjelaskan pentingnya penghargaan nilai-nilai Pancasila. Setiap negara memiliki pedoman kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyatnya, seperti halnya di Indonesia. Pancasila yang dipunya. Pancasila sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya sebagai rumusan dan pedoman saja, tetapi menjadi falsafah dan ideologi bangsa yang harus dihormati serta dijunjung tinggi oleh seluruh rakyatnya. Menghormati dan menjunjung tinggi terhadap Pancasila banyak ragam penerapannya. Salah satunya memaksimalkan dharma yang dipunya. Kita sebagai Sitifas Akademika yang juga merupakan agen perubahan dapat langsung menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Sivitas Akademika diharapkan dapat harus menempa dan mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang percaya diri, intelektual, kreatif, dan inovatif, serta memiliki semangat dan nilai juang yang tinggi sebagai wujud mengabdi kepada negeri. Peran masyarakat dalam 5 sila yang disebutkan dalam Pancasila dapat menjadi nilai-nilai kehidupan, yaitu seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti bahwa semua orang berhak memeluk agama dan kepercayaan. Sivitas Akademika dapat saling menghormati, toleransi, dan memiliki rasa atau kepedulian antar umat beragama sehingga terciptanya rasa saling tolong-menolong satu sama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua pada Pancasila ini memiliki arti bahwa sesama manusia harus saling mencintai, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta meningkatkan tingkat kepedulian terhadap sesama. Di dunia pendidikan, Sivitas Akademika dapat mengaplikasikan dengan ikut serta dalam membantu korban bencana, menggalang dana, maupun bersikap ramah terhadap lingkungan di dalam maupun di luar kampus. Yang ketiga itu ada persatuan Indonesia, memiliki arti bahwa kita harus tetap menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda tetapi tetap satu jua. Memberikan nilai-nilai pengaplikasian pada Sivitas Akademika, yaitu harus tetap menghormati dan menghargai perbedaan baik dari pikiran, suku, dan ras maupun pendapat atau sudut pandang. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dalam hidup bermasyarakat, tidak akan jauh dengan musyawarat mufakat. Civitas akademika dalam penerapan nilai-nilai sila keempat dalam Pancasila ini yaitu kebebasan dalam berpendapat. Selain itu, mahasiswa yang berintelektual tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, selalu mengedepankan musyawarah, terutama saat organisasi dalam forum, serta menghargai hasil musyawarah. Dan yang terakhir itu ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki hak dalam keadilan, tidak bisa dipaksa ataupun memaksa kehendak pada orang lain, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan. Civitas akademika umumnya berperan pada nilai-nilai sila kelima, yaitu kekeluargaan, menghargai pendapat orang lain, dan bersikap adil dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan juga cara meningkatkan pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendidikan, kampanye, dan partisipasi masyarakat. Melalui pendidikan, contohnya yang pertama, memberikan pendidikan formal dan non-formal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberikan beasiswa dan insentif pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Dan yang terakhir, melakukan pendidikan hukum dan politik. Contoh dari kampanye adalah yang pertama, melakukan kampanye media massa yang kreatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, kampanye kesadaran dapat mengubah sikap masyarakat terhadap isu tertentu. Dan yang terakhir, kampanye dapat dilakukan melalui poster, brosur, atau media sosial. Dan yang terakhir, contoh partisipasi masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, memberikan masukan, dan menyampaikan pendapat. Yang kedua, masyarakat dapat terlibat dalam program pendidikan, mendukung inisiatif yang mempromosikan pendidikan. Yang ketiga, masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui konsultasi publik. Selain itu, kolaborasi antar lembaga seperti pemerintah, organisasi non-profit, dan lembaga pendidikan juga dapat dilakukan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mencerminkan kepribadian yang ada di dalam bangsa Indonesia. Terbentuknya Pancasila menjadi sebuah dasar negara berangkat dari pengalaman hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan pengalaman tersebut, Pancasila bisa menyentuh segala dimensi kehidupan bangsa Indonesia. Sila-sila yang termuat di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan satu dari yang lainnya. Selain itu, Pancasila memiliki nilai-nilai yang menggambarkan roh bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut mengharuskan masyarakat untuk melakukan penghormatan dan penghargaan terhadap sesama, menghormati dan menghargai sesama, menjadi pintu masuk manusia untuk bertindak secara adil dan beradab. Sila pertama sampai pada sila keempat, Pancasila bermuara pada sila kelima. Sila kelima menyeratkan keadilan sebagai pemberi kebebasan bagi manusia. Tanpa ada kelas-kelas sosial, kebebasan bagi manusia dapat terjadi jika setiap individu bertindak secara adil. Tindakan adil berarti memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya, dan begitu pun sebaliknya. Memberikan kepada dirinya apa yang menjadi haknya pula. Hak mempunyai sisi wajib karena itu adil. Berlaku serasi dalam hubungan yang saling mendukung satu sama lain antar hak dan kewajiban. Manusia harus secara utuh melaksanakan tindakan adil, terutama dalam mewujudkan hak dan kewajiban. Bertindak secara seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajiban tentu harus direalisasikan secara baik kepada sesama. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Do you make it shine, shine, shine? You make it